Adele dari keluarga campuran. Saya jadi orang Kristen setelah ikut pacar saya pada saat itu. Dan saya bukan Kristen yang baik, saya Kristen KTP, begitu juga pacar saya. Pada saat itu kehidupan perekonomian saya lumayan bagus karena saya punya pekerjaan yang di perusahaan internasional dengan jabatan yang lumayan bagus. Tapi suami saya pada saat itu belum bekerja, jadi saya yang menopang ekonomi keluarga. Pada saat itu semua berjalan baik-baik aja sampai Tuhan berkata lain. Perusahaan yang saya banggakan, jabatan yang saya banggakan harus hilang dari tangan saya. Perusahaan itu tutup dan semua karyawan dirumahkan. 1 tahun, 2 tahun ekonomi kami masih bisa berjalan dengan baik karena kami masih punya tabungan. Tapi di tahun berikutnya saya mulai kelimpungan karena tabungan saya mulai menipis dan suami saya masih belum bekerja. Saya mulai uring-uringan, saya mulai marah, saya mulai panik. Saya berkata, apa yang harus saya lakukan? Lalu saya mendapat satu ayat bahwa carilah kerajaannya, maka engkau akan ditambah-tambahkan. Maka itu saya cari Tuhan. Tapi karena saya bukan Kristen yang baik, saya menggabungkan 3 agama itu. Saya masih percaya dengan agama yang dipegang papi saya juga percaya dengan agama yang dipegang mami saya, dan saya juga percaya dengan agama yang saya pegang. Saya menggabungkan 3 agama itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kehidupan saya tidak tambah baik. Saya tambah terpuruk dan terpuruk. Suatu saat saya tidur. Saya di antara tidur dan sadar, saya didatangi oleh sosok tinggi, besar, berjubah putih, wajahnya bersinar, sangat bersinar. Dan beliau berkata, siapakah Tuhanmu? Siapakah Tuhan? Saya terbangun di saat itu dan saya bertanya pada diri saya, Tuhan, kenapa engkau datang? Dan kenapa engkau menanyakan siapakah Tuhanku? Lalu saya membaca suatu ayat bahwa Tuhan itu pecemburu. Jadi saya tidak bisa menggabungkan 3 ajaran agama itu. Saya harus pilih salah satu, dan saya tetap memilih agama saya, Kristen. Setelah saya memilih agama Kristen, saya pelajari, saya lebih taat, saya lebih aktif di gereja. Kehidupan ekonomi saya memang tidak berubah, belum, tapi ada yang dirubah dari hidup saya. Roh saya yang pemarah, roh saya yang selalu hitung-hitungan secara logika, karena saya itu tipe orang yang apapun dihitung secara logika, itu dirubah. Saya menjadi orang yang lebih taat, saya menjadi orang yang lebih damai, ada kasih, ada damai sejahtera di hati saya. Mungkin proses ini belum selesai, mungkin perekonomian saya belum dipulihkan, tapi saya percaya mujizat itu pasti saya alami. Saya percaya segala sesuatu memang ada prosesnya, tapi saya percaya janji Tuhan iya dan amin. Saya percaya Tuhan akan memulihkan ekonomi saya. Saya percaya segala sesuatu yang saya pegang dan saya lakukan, saya percaya bahwa apapun di dalam Tuhan ada sesuatu yang baik untuk saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Efrata, pada kesempatan hari ini kita sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu Adele, di mana kehidupannya dipulihkan oleh Tuhan. Dia mendapatkan penglihatan yang begitu luar biasa berjumpa dengan Tuhan. Tentunya sebelum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kehidupannya masih Kristen KTP saja, jauh daripada Tuhan. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui mimpinya, kehidupannya pun mengalami yang namanya pemulihan demi pemulihan. Dan
Ibu Adele pun mengatakan bahwa ketika dia menghadapi pemulihan ini, dia ditegur Tuhan untuk cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Tentunya dalam kehidupan kita Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini kita lagi menghadapi sebuah problem atau masalah dalam kehidupan kita, entah di dalam keluarga kita, atau di usaha kita, atau bahkan di dalam pekerjaan kita, ataupun dalam kehidupan kita, diri kita sendiri. Mungkin disitulah kita perlu mencari Tuhan. Karena ketika kita mencari Tuhan, di situ ada mujizat, di mana mujizat itu begitu luar biasa masih nyatanya. Karena mujizat Tuhan pasti kita alami. Dan di dalam Ulangan 30 ayat yang ketiga dikatakan, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memulihkan segala keadaan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, kita mau terus mencari kerajaan Allah, kita mau terus datang kepada Tuhan, kita mau terus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita sudah mencari Tuhan terlebih dahulu, maka semuanya akan dipulihkan Tuhan. Kita akan mendapatkan mujizat pemulihan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya, kita mau terus mencari Tuhan agar apapun menjadi problem dalam kehidupan kita, permasalahan dalam kehidupan kita, pergumulan dalam kehidupan kita, ada mujizat Tuhan dalam hidup ini. Kita percaya bahwa mujizat pasti ku alami. Ketika mujizat pasti ku alami, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan memulihkan apapun menjadi pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan ketika kami masih memiliki Engkau, Allah yang begitu luar biasa. Kami terus Tuhan mau mencari Engkau, karena ketika kami mencari Engkau Tuhan, masih ada mujizat yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika mujizat itu pasti ku alami Tuhan. Ada nama-Mu yang ditinggikan dalam kehidupan kami, dan nama-Mu terus akan menjadi hal yang luar biasa dalam kehidupan kami, agar kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati dalam pekerjaan kami, keluarga kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau memberkati semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.